Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada ini ya, ada di komentar itu saya baca, ngapain ngurusin Jokowi, orang kekuasaannya sudah berakhir, ngapain masih bahas Jokowi. Tapi gini ya, Jokowi presiden kita yang ketujuh itu beda ya dengan Jokowi tukang kacang yang di pasar Parung. Yang Jokowi yang presiden itu punya kekuasaan, dan ketika dia ngambil keputusan politik waktu masih punya kekuasaan sebelum tanggal 20 ya, itu dampaknya membentur jutaan orang dan akibatnya panjang. Contoh ya, ketika dia memutuskan kereta cepat ya kan, dengan segala kontroversinya dan berakhir dengan keluar peraturan kereta cepat Jakarta-Bandung itu harus pakai APBN yang tadinya enggak APBN, tadinya kata Jokowi adalah B2B, business to business, antara BUMN Indonesia dan BUMN Cina. Dan akhirnya itu nggak terjadi mulus, akhirnya dipakai uang APBN yang dijanjikan nggak dipakai sebenarnya. Itu akibatnya apa? Kereta cepat itu jadi, tapi utangnya kayak Faisal Basri, utang bukan utang, BEP, break even point, biaya yang dikeluarkan sampai nanti impas belum untung ini, sampai nanti kembali modal, balik modal, itu lamanya. Coba bayangin keputusan Jokowi dengan tanda tangannya itu, akibatnya apa? Lihat panjang, itu utang yang harus dibayar. Menurut Faisal Basri, utang kereta cepat itu 139 tahun itu baru balik modal, belum untung berarti sampai 139 tahun. Jadi mengerti sekarang ya bahwa Jokowi presiden itu beda dengan Jokowi orang biasa yang tuang kacang di pasar Parung itu. Sama namanya Jokowi, dan satu punya keputusan politik, punya kewenangan dan punya anggaran besar dan punya aparat, ya kan? Dan kalau bikin satu keputusan politik yang benar, itu jutaan orang itu terbantu. Seperti keputusan politik dari SBY misalnya, menandatangani undang-undang desa, sehingga selama 80 tahun terakhir ini orang desa punya uang cash 1 miliar setahun, dikelola sendiri sama desa, yang selama ini nggak pernah, kecuali dikucurkan dari pusat. Sekarang dikasih wewenang untuk mengelola dana desa, lepas dari banyak juga kepala desa yang korupsi ya. Tapi keputusan SBY itu menguntungkan seluruh desa yang 73.000 itu di Indonesia. Atau ketika dia tanda tangan BPJS, undang-undang BPJS, sehingga rakyat itu mudah, jutaan rakyat tertolong mudah untuk berobat ya, dengan sistem BPJS, undang-undang yang ditandatangani oleh SBY. Nah sekarang kereta cepat itu ditandatangani, yang harusnya tadinya tidak layak dibangun menurut orang Jepang, itu nggak layak dibangun, tapi Cina masuk dan memberikan tawaran nggak usah pakai jaminan APBN, padahal Jepang minta jaminan APBN. Kita tertipu, kita ambil ya pancingan dari Cina itu nggak pakai APBN. Ternyata akhirnya pakai APBN kan, dan biayanya itu lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Jepang. Keputusan Jokowi menyetujui kereta cepat yang dibikin oleh Cina itu membuat seluruh rakyat Indonesia itu nanggung utang, bayar utang kereta cepat 139 tahun. Lu 1 abad lebih itu. Atau kalau
bikin proyek strategis nasional ya, ditandatangani di Rempang, di tempat-tempat lain, sehingga penduduk asli diusir dari lokasi yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Jadi Jokowi udah mundur nih, udah nggak jadi presiden, nggak bisa mengeluarkan keputusan strategis karena sudah digantikan oleh Prabowo kan. Tapi efek dari keputusan politiknya itu panjang gitu. Dan ini kita omongin supaya mengingatkan pejabat-pejabat yang lain supaya tidak melakukan deviasi, kekeliruan. Iya kan, kekeliruan seperti yang dilakukan oleh Jokowi, khususnya jangan kekuasaan itu kalau bisa dipakai untuk membela orang banyak gitu loh, bukan membela kelompok tertentu, kelompok pengusaha tertentu. Kan masyarakat juga tahu kita punya presiden tukang bohong. Itu penilaian masyarakat, ya kan? Kalau pemimpin nggak amanah, nggak jujur kayak Jokowi itu, sehingga majalah Tempo mengeluarkan satu cover yang tajam itu, ya, gambar Jokowi dari samping kanan, tapi bayangannya itu adalah boneka Pinocchio yang hidungnya panjang. Coba itu presiden dilukis sebagai presiden pembohong kan. Judulnya sih janji, tinggal janji itu kan sebenarnya tukang bohong. Bahasa rakyatnya, bahasa masyarakatnya gitu. Jadi kalau dia keputusan sebagai kepala rumah tangga mungkin nggak masalah, yang kena paling anak dan istrinya kalau keputusannya salah sebagai kepala rumah tangga. Ini masalah di kepala negara, keputusannya itu membentur jutaan orang, ya kan? Jadi itu sebabnya kenapa diomongin, dia harus bertanggung jawab gitu. Makanya itu mahasiswa marah kan. Mahasiswa kan punya skala prioritas. Prioritas pertama orang yang dibenci adalah Jokowi yang sudah banyak melakukan deviasi, penyalahgunaan kekuasaan itu. Malah mereka mengeluarkan satu ungkapannya yang sarkastik ya. Ungkapan itu menjuluki Jokowi sebagai king of lip service ya. Rajanya ini pemanis bibir, ngomong doang gitu kan. Bahaya, harus diomongin terus. Dan kemudian ada orang yang bilang hidup Jokowi, padahal musuh pertama mahasiswa adalah Jokowi. Dia minta adil nih Jokowi, ya kan? Prabowo bilang hidup Jokowi. Gimana sih maunya Prabowo itu? Jadi dia nggak independen, masih tersandera ya oleh Jokowi yang sudah nggak punya kekuasaan tapi masih ditakuti ya oleh Prabowo. Jadi ternyata meskipun Jokowi itu nggak jadi presiden, itu presiden yang ke-8, presiden RI yang ke-8 itu takut loh sama Jokowi yang sudah nggak punya kekuasaan. Coba ya. Sampai dia memuji-muji Jokowi, hidup Jokowi. Gitu loh Pak yang punya komentar gitu ya. Buat apa ngurusin Jokowi padahal kekuasaannya sudah selesai. Masalahnya dia meninggalkan bom waktu, utang banyak, ya kan? Karakter building bangsa nggak terbentuk kecuali 10 tahun terakhir ini melahirkan generasi baru, yaitu generasi munafik yang antara ucapan itu dan hati itu nggak sama, menyembunyikan kebenaran di hati yang penuh kebusukan itu. Jadi penting ya membahas Jokowi karena dia harus diperlakukan secara fair. Makanya tagline-nya adalah adili Jokowi. Mahasiswa tidak pernah mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi.
Kalau ada orang yang ngomong hidup Jokowi itu menunjukkan dia itu punya mental terjajah sebenarnya. Udah aku ngantuk, mau tidur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.